Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Arhamar Rahimin. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang segala harapannya, hajatnya, cita-citanya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Emang bisa? Bisa. Yang penting perasaan kita, vibrasi kita, pancaran kita itu penuh cinta, syukur, makmur, berlimpah. Itu saja sederhananya. Ya, jadi memang untuk proses menembus kepada perasaan, vibrasi, getaran agar selalu on ya di energi tinggi, ya energi yang puncaknya yakni ya ketercerahan ya, di dalamnya ada cinta, ada rasa syukur, makmur, berlimpah, memang butuh proses, butuh mengalami Bapak Ibu, ya. Maka ada istilah kiai itu mengalami Al-Qur'an, mengalami bacaan, baik ayat-ayat yang kauniyah maupun juga yang kauliyah seperti itu. Nah, maka kembali lagi kalau kita mampu membaca diri kita, kenal diri kita, kenal juga Tuhan, ya maka manifestasi-manifestasi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu mudah, Bapak Ibu. Oke, paham ya kira-kira ya? Masuk ya? Saya awali dengan kalimat yang mungkin butuh diulang-ulang supaya bisa dicerna ini. Baik, Bapak Ibu, hasil polling kita sepakati di MKSO rutin Selasa malam Rabu ini adalah sebuah pertanyaan ya. Jadi hutang banyak, pekerjaan tidak ada, tar lagi Ramadan, Lebaran gimana dong? Ya, saya balik tanya, Anda maunya gimana? Ya nggak? Coba deh ketik. Kan judulnya itu adalah pertanyaan, ya. Hutang banyak, amanah banyak, pekerjaan mungkin tidak ada atau ada tetapi belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena ada ekspektasi, ada harapan, kemudian juga ada khauf, ada roja, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ini tak lagi Lebaran, Ramadan, butuh uang banyak, gitu. Ya, seperti itu. Gimana dong? Ya, ini pertanyaan jebakan juga sih. Jadi gimana dongnya itu maksudnya panjenengan pengennya apa? Kalau kita persempit lagi, Ramadan dan Lebaran ini panjenengan pengennya apa? Pengen seperti apa? Keinginan dan kebutuhannya apa? Dan dijelasin dong. Paham nggak kira-kira? Kita sering bahas bahwa Tuhan itu juga dalam tanda kutip ya, Tuhan itu maha bingung. Ya, maksudnya begini, ini sebuah sebuah guyonan sufi lah ya katakan begitu. Tuhan itu juga bingung kalau Anda juga tidak memancarkan energi yang jelas. Anda pengennya apa? Pak Hamdan, Kang Asep, pengennya apa nih? Ramadan ini nih, ya kan? Harus jelas. Ibarat saya ini advice. Saya mau mengarahkan jenengan secara ikhtiar lahir, juga secara ikhtiar batin. Ya, maunya apa? Harus jelas. Keinginan sama kebutuhannya apa? Berapa banyak? Ya, mari kita sama-sama manifestasi ini. Sampai sini bisa dicerna ya. Karena kalau nggak jelas, alam semesta juga bingung. Jadi salah satu
Salah satu hukum semesta itu begini, Kang Asep, Pak Sodik, ya, Pak Amin. Alam semesta itu berkomunikasi dengan setiap dunia kecil kita ini. Ya, diri kita ini kan dunia kecil. Apa yang tampak di luar, apa yang kita dapati itu adalah pancaran dari yang dominasi kita pancarkan. Paham ya? Kemiskinan itu berawal dari pikiran dan perasaan miskin yang mendominasi itu. Ada nggak orang banyak duit tapi miskin? Banyak, banyak. Saya ketemu banyak orang yang kaya, sugih secara zohir materi, tapi mereka penyakitan. Salah satu penyakitannya diabetes. Orang diabetes itu kan kalau kita mau kaji itu orang yang ketakutan juga tuh. Ketakutan materi di dalam hidupnya itu pergi. Juga emosi-emosi yang terpendam, yang tidak. Kenapa? Karena melekat pada emosi-emosi negatif itu. Paham ya? Nah, jadi pancaran apa nih yang akan atau sekarang sudah mulai start ada dominasi untuk dihadirkan di bulan Ramadan dan juga Lebaran ini? Karena itu yang akan terkirim ke semesta. Halo? Paham ya? Kalau mau bertanya langsung boleh aja diketik aja. Ya. Kembali ke hukum alam semesta toleransi. Kalau misalkan nih Pak Sodik atau Pak Kang Hamdani setelah ditulis-tulis ya. Jadi kalau nggak nulis itu memang nggak susah Pak termanifestasi. Kan saya sering bilang jurnal syukur ya. Jadi book dan vision board itu di Kalau Kang Asep misalkan nih pengen 10 juta lah. 10 juta cashless ya. Maksudnya cashless cash 10 juta nih dapat rezeki. Enggak, kita nggak mikir ngomong cara loh ya. Di level energi kita nggak mikir cara. Oke. Kita hanya mempositioning style ibarat radio, Kang Asep, radio ada gelombang FM, FM-nya berapa? 9,1. Di kita setel dulu di diri kita nih. Oke, 10 juta. Paham ya? Di setel dulu gelombangnya kita nih. Kita mau 10 juta. Nah, setelannya begitu. Tetapi ternyata di dalam perasaannya Kang Asep ada kayak sesuatu yang ngomong ini. 7 juta juga nggak apa-apa deh, kayaknya cukup. Di batin tuh ada ya sih pengennya sih 10 juta, tapi nggak apa-apa deh, 7 juta aja deh. Maka yang akan hadir itu 7 jutanya Kang Asep. Itu namanya hukum toleransi. Kalau di tempat lain mungkin ada yang mengatakan platform rezeki. Kalau bahasanya Bung Karno itu bermimpilah setinggi langit, nanti kalaupun tidak sampai langit itu, jatuhlah di atas bintang-bintang, begitu kan? Nah sebenarnya orang-orang begini tuh sudah paham hukum toleransi. Pengennya sih Pajero Sport, pengennya sih Fortuner. Tapi di lubuk hati paling dalam ada rasa yang mengiyakan, rasa yang mengkonfirmasi bahwa Avanza juga nggak apa-apa deh. Saya tanya kepada orang-orang yang punya mobil, yang sudah mencapai lah, ya. Rata-rata apa yang dia capai adalah apa yang ditoleransikan di dalam perasaannya, bahkan tanpa dia sadari. Masuk ya. Yang hadir adalah yang ditoleransikan, yang mendominasi dalam perasaannya dia.
Nah, maka juga nanti nih kalau yang sudah daftar pesantren online, ini udah pada daftar pesantren online belum nih? Pesantren online itu nanti, insya Allah, atas izin Allah, saya akan detail sekali untuk bisa menembus dimensi pikiran bawah sadar panjenengan semua. Jadi kurang lebih nanti ada lima hal, lima program yang tanpa Anda sadari itu membawa kepada kehidupan Anda saat ini. Ya nanti saya tidak mengontrol sih. Lima ini nanti dikembalikan kepada panjenengan. Mau dirubah, nanti diajarin caranya. Mau dibiarin, ya nggak masalah. Yang penting udah tahu. Oh, kenapa gajiku nggak naik-naik? Ternyata sebabnya program ini. Kenapa orang tidak menghargaiku? Keluarga membenciku? Kenapa suami membenciku? Kenapa kakak-kakakku membenciku? Kayaknya nggak suka banget sama aku. Oh, ternyata ada program ini, program pancaran. Yang tadi bilang Kang Asep, tuningnya itu loh, radio itu loh. Karena kita sendiri yang sudah setel tuning. Tuning apa? Tuning kemarahan, tuning layak tidak dihargai, tuning tuning kesengsaraan, tuning layak dibenci, tuning layak digibah sama keluarga, tuning layak digibah di sama komunitas. Paham nggak kira-kira nih? Nah, ada lima. Sebenarnya ada banyak sih, tapi lima ini yang paling dominan. Nanti insya Allah detail oleh sebab itu pesantren online nanti Zoom-nya setiap hari. Ya harapan saya sih pesertanya nanti nggak banyak ya. Artinya ini seleksi alam. Kalau jenengan belajar ilmu seperti ini Pak, Bu, bayarnya puluhan juta di luaran sana. Tapi insya Allah saya ngalak. Ngalak itu bahasa Madura ya. Ngalak berkah barokahnya aja lah. Ya, saya akan bagikan kepada jenengan. Ya, yang penting jenengan siap saja untuk apa masuk ke dalam diri. Jadi nanti kalau lima program ini sudah dikenali, terserah mau dibiarin yaitu urusan jenengan, ya enggak. Yang penting nanti jenengan tahu bahwa segala sesuatu, misalkan kayak ini hari ini nih ada dua orang yang menghubungi saya dari pagi cerita tentang santet, ya. Ya, jadi hari ini dari pagi ada dua orang yang menghubungi saya tentang santet, kemudian kiriman sakit kiriman orang ya. Nah, karena saya saya ini tinggal di Bondowoso, perbatasan Bondowoso Banyuwangi, Bapak Ibu. Ini sedikit cerita. Saya juga penasaran. Ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang di Banyuwangi terkenal dengan eh, mohon maaf ya, ilmu santet dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa orang bisa kena santet? Kenapa orang bisa kena sihir? Sihir santet itu sudah ada zaman Rasulullah. Karena ya tuning itu tadi paham Dani, Kang Asep, Pak Sodik. Jadi kalau gelombangnya nggak sama ya nggak kira kena gitu loh. Ini yang ngomong bukan saya, ngomong ini para praktisi santet-santet seperti ini. Paham ya? Jadi segala ilmu yang sudah ada yang kayak di Al-Qur'an udah bisa menjelaskan ilmu 14.000 tahun sebelum dunia ada dan 14.000 tahun setelah dunia ada. Semuanya itu sebenarnya bisa masuk ke akal pikiran, logik. Paham ya? Nah, kelojikan ini adalah kalau orang bilang bukan akal kita, bukan nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk aja. Karena kita belum proses mengalami. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu yang merasa butuh ya ilmu mengidentifikasi diri, dunia kecil dalam diri itu, setelannya itu kongruen dengan yang ada di semesta yang di dunia besar itu. Sehingga nanti kalau sudah tahu, ya menyikapinya terserah. Mau dibiarin boleh. Kok penghasilan saya nggak naik-naik? Kok uang saya segini doang?
Kok kakak saya marah-marah? Kok saya dibenci? Karena mulai dari program yang sudah jadi ibaratnya software udah terinstal di dalam diri jenengan. Sehingga nanti kita objektif, tidak menyalahkan orang. Oh, aku disantet itu. Aku dikirimin penyakit sama itu. Ini barusan tadi jelang maghrib ada yang WA. Kita tolong aku dikirimin penyakit sama saudaraku. Saya bilang, astagfirullah. Tobat dulu lah, Bu. Paham ya? Jadi habiskanlah energi kita untuk muhasabah. Salah satunya hasil dari muhasabah dan tafakur itu adalah kita lebih banyak menyemai benih pikiran dan perasaan yang baik, yang positif. Maka simplicity-nya adalah bahwa Anda mau bahagia, ya dominasi pikiran dan perasaan bahagia dong. Anda mau mudah dapat uang, dominasi pikiran dan perasaan mudah dapat uang dong. Anda mau dicintai, disayangi, dihormati, maka dominasi pikiran dan perasaan dicintai, disayangi, dihormati orang dong. Saya pikir analogi tuning radio itu tadi udah sangat sangat sederhana. Begitu Kang Asep ya? Sangat sederhana loh. Jadi Anda mau mendengarkan saluran saluran berapa ya, di gelombang yang mana? Tinggal dituning aja, menerima. Sama ya. Kalau yang tadi tentang seher-seher itu, ya karena Anda memantaskan diri, melayakan diri, Anda yang mengundang, Anda yang menariknya gitu loh. Maka inti dari materi pecahan online nanti adalah Anda punya kemampuan nanti untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam hidup sehingga Anda bisa melakukan sikap. Kalau objektif dan netral nanti enak Bapak Ibu. Jadi sederhana, kurang lebih kita akan ngebahas 5 saja, 5 hal saja, tapi dibahas selama 27 hari. Jadi jelas tuh, utang nggak lunas-lunas, jangan salahin utangnya. Ada program di pikiran bahasa dan jenengan yang mensabotase keadaan nggak selesai apapun, nggak cuma masalah utang. Utang itu kan kelihatan zohirnya toh. Susah dapat uang, susah dapat jodoh. Eh, saya lupa berapa bulan yang lalu itu dari Magetan kalau kalau nggak salah lupa saya. Saya sampai dikasih undangan mau di apa suruh datang ke pernik orang umurnya 42 atau 40 tahun saya lupa. Belum punya jodoh. Kemudian ya oke lah Bismillah atas izin Allah kita bantu identifikasi, kita bersihkan eh, harmoni blok di dalam dirinya, konseptual di dalam dirinya. Hanya nggak sampai 1 minggu, akhirnya dia lamaran dan menikah. Ternyata jodohnya itu deket sekali sama tempatnya dia kerja. Begitu. Kenapa ada yang menghalangi? Ada yang menghalangi. Apa seher? Bukan. Energi itu loh. Ya tuning itu tadi loh. Di sana sudah 9,2 FM, kitanya masih 8,7 FM. Ibarat kata begitu. Jadi masih kresek-kresek-kresek itu loh Kang Asep. Ini kok kresek suaranya ini masih belum jelas ini. Gitu. Itu perumpamaan sederhana lah. Nah, ini juga bagian dari kajian tentang bahwa kita di level kuantum itu satu dan terhubung. Semua manusia di dunia ini adalah saudara. Begitu kata Al-Quran. Dan namanya saudara, ada dong sinyal-sinyal penghubungnya. Ada nggak orang emosi ngeliat di Palestina anak-anak di bom, kena bom meninggal banyak. Kenapa? Yang connect itu apa sih? Rasa kan? Rasa kan hanya empati, simpati. Iya nggak?
Gitu. Anda duduk sama orang, ngobrol sama orang, kan kelihatan tuh rasa misalnya Kang Hamdani, Kang Asep misalnya ngobrol sama temennya, sama-sama security. Bisa tahu loh, mungkin kelihatannya Kang Asep ngomong, tetapi kan bisa tahu rasa ini orang denger enggak, ini orang nyaman enggak sama saya. Ya, maka orang Jawa kuno itu kan niteni diri, ngaji ngaji rasa, ngaji diri, ngaji batin, ngebatin itu. Istri saya kalau cerita masa lalunya itu waktu masih kecil, kakeknya kan jauh tempatnya ya, kampung sebelah. Tapi kalau ada apa-apa, itu kakeknya tahu, datang. Sama, ada kalau santri-santri ini cerita ya, waktu di Lombok ada santri-santri atau antara guru dan murid ya yang memang sudah makomnya luar biasa. Nggak butuh HP, Pak, Bu. Dia manggil muridnya, murid yang spesial itu ya pakai ilmu batin lah. Habis maghrib, zikiran, set-set, muridnya datang. Muridnya juga kaget. Cuma dibilang, sudah siap, akhirnya kamu datang tepat waktu. Ya memang gurunya yang manggil gitu. Dan connect. Nggak perlu HP-HP. Oh sekarang HP-HPan juga ada. Weh nanti datang habis Isya ya itu kan. Mari ngono ada aja. Nah, hal-hal seperti inilah Bapak Ibu yang kemudian harus dipahami. Maka kembali bahwa Ramadan, Lebaran ini Anda maunya apa? Dalam aspek uang, maunya apa, berapa? Dalam aspek hubungan mungkin, oh Ramadan nanti mau memperbaiki hubungan. Ketemu Lebaran ya, Syawal, memperbaiki hubungan dengan keluarga si A, si B, si C yang sempat renggang. Itu di setel dari sekarang. Kebahagiaan apa yang ingin Anda hadirkan dalam hidup Anda itu loh. Tidak punya pekerjaan, itu kan kondisi. Tapi perasaannya itu kan kita yang ngatur. Paham ya? Ingat prinsip bahwa semua yang di luar kita netral, objektif, jernih. Kita sendiri yang memberikan asumsi, kita sendiri memberikan persepsi, dan setiap asumsi, persepsi, pendekatan masalah itu yang menghadirkan energi. Nanti jadi tindakan. Maka kalau soal uang kan sering saya bilang ini, kalau betul-betul Anda betul-betul pakpok ya, pakpok itu wis gak iso apa-apa wis ngono. Ya. Di Al-Qur'an kan di Al-Qur'an itu redaksinya begini Bapak Ibu. Semua makhluk hidup yang bergerak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Iya, bergerak ini maknanya gini. Kang Asep bergerak, bekerja sebagai security, gerak fisik, ya enggak? Secara zohir. Ada nggak di sini misalkan ada Bu Sunarwi, ya seorang apa? Bu Sunarwi bergerak dengan pikirannya, ya membuat konsep, membuat apa mind mapping ya, bisnis gitu ya. Oh, vendor gitu Bu ya kalau nggak salah ya. Nah, seperti yang bergerak pikirannya, ya kan? Nah, jadi bergerak itu adalah getaran, Bapak Ibu. Getaran. Kan pernah sudah saya bahas di video sering saya bilang cerita tentang Imam Malik dan Imam Syafi'i. Konsep rezeki ya. Ya keduanya benar, harus ada ikhtiar lahir. Tapi juga ada juga ikhtiar batin. Ada yang cuma di batin juga rezekinya datang, ada yang di lahir juga, ada yang lahir batin juga dua-duanya. Maka saya sampaikan inti dari Anda maunya seperti apa Lebaran Ramadan ini adalah Anda harus jelas menghadirkannya dulu di pikiran, kemudian di perasaan. Detail, kemudian lepaskan. Itu rumusnya, ya. Detail, lepaskan.
Gelombangnya disamakan. Bahkan seorang, mohon maaf, seorang saya tidak sebut namanya, tapi yang quote ini datang dari seorang ateis, Bapak Ibu. Saya tidak sebut namanya. Dia mengatakan seperti ini. Kesalahan terbesar manusia ketika dia meminta kepada Tuhannya adalah mereka memikirkan caranya. Tuhannya orang ateis itu alam semesta ya, anggap seperti itu. Sebenarnya itu sunatullahnya seperti itu. Ini bahasa-bahasa agak tinggi ya, tolong dipahami. Kesalahan banyak orang adalah mereka ketika menuliskan apa yang diinginkan, apa yang dimau, mereka saat itu juga memikirkan cara. Ibu Sukini hadir nggak? Ibu Sukini Bilahari kan bilang tuh, dia pengen nanti ngontrak-ngontrak ruko lah untuk jualan. Ngontrak-ngontrak. Saya bilang, kenapa nggak kemudian dilepaskan saja omongan pengen nanti insya Allah Bismillah bisa beli ruko satu di Jalan Gatot Subroto untuk buka toko. Ya nggak? Dilepas aja dulu omongannya. Dilepas dulu, pansalnya dilepas dulu ya. Yang membatas itu kan pikiran. Oke, 10 menit lagi. Sisa waktu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi nanti, mana? Siapa nih? Siapa nih yang bertanya tadi? Ada suara. Monggo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Mau bertanya ini, Oke, eh, keinginan itu harus dilepas. Eh, Misalkan ingin mobil diciptakan, lalu dilepaskan ke alam semesta. Alam semesta itu Tuhan, mau Tuhan. Terus rasanya, dan terkadang rasa ada suara di hati. Dari mana dapatnya? Itu kan jadi penolakan ya. mm-mm. Jadi harus dilepas dengan suaranya, suara di dalam rasa itu. Harus ciptakan getaran rasa bahagianya pun dilepas. Gitu. Oke. Begitu saja, Kang Asep. Ya begitu. Ya. Pelepasan itu adalah yang ketika kita sudah detail dan sudah mendapatkan rasa puncaknya. Ketika rasa puncaknya sudah dapat, detail, sangat detail. Kita ngomong mobil ya. Ini, Kang Hamdani besok ke showroom deh. Ke showroom mobil deh. Test drive sekalian jika perlu. Semua inderanya bermain tuh. Matanya. Sudah pernah belum, Kang? Udah Sudah pernah. pernah. Ya udah. Ya, mainkan besok ya. Atau akhir pekan nanti sama keluarga. Test drive itu boleh ya. Detail, wanginya, harumnya, kulit ini bisa merasakan. Nah, sampai bisa merasakan di puncak rasa seolah-olah sudah memiliki. Setelah itu lepas, lepas. Rasa bahagianya itu tetap ada, tetapi dia posisinya itu ada di luar diri gitu, bukan di dalam diri, ada di luar diri. Masuk ya? Itu poin pertama. Poin kedua adalah pikiran itu rame, sangat rame. Kalau
jenengan pernah belajar ilmu meditasi, ya sholat itu juga sebenarnya bisa untuk meditasi, ya. Maka apapun pikiran dan perasaan yang muncul itu dilihat apa adanya, dirasakan apa adanya. Semakin dilawan, dia makan semakin muncul, Pak. Contoh gini, Pak Hamdan, jangan mikirkan mobil Pajero. Pasti malah memikirkan Pajero. Ya, sesuatu yang dilawan itu paradoks. Ya, maka kalau di dalam psikologi kan begini, anak-anak itu dikasih tahu saja, Dek, jangan main api. Dia main api. Kasih taunya gini aja, Dek, boleh main api, tapi nanti kalau kena api panas. Nanti adek senyum aja, ketawa aja. Anak saya belajar sepeda tanpa belum punya sepeda. Jadi hanya dalam waktu 2 malam, setiap mau tidur, saya sugesti dia. Saya ajak dia berimajinasi, merasakan seolah-olah naik sepeda. Ya, hanya 2 hari, Pak. Itu ada di YouTube saya ceritakan. Dan hari ketiga, malam ketiga, tak tanya, adek udah bisa ya? Bisa, yakin, yakin. Oke, besok beli. Hari ketiga baru beli sepeda. Dan antisipasi saja, dia mungkin kaget secara realita, saya kasih sugesti, adek nanti ngejatuh 1 atau 2 kali, tapi jatuh itu enak. Nggak apa-apa. Gas lagi, jalan lagi. Ternyata betul jatuh. Dan dia ketawa. Karena saya sudah positioning pikirannya dan perasaannya. Paham ya? Nah, permainannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini waktu 3 menit. Pikiran otak kanan, otak kiri. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Kita ngomong yang kanan kiri. Kanan kiri ini memang harus dikasih stimulasi, Pak. Contoh nih, misalkan ya, caranya adalah dagang misalkan, ya, dagang. Dagang online itu kan rumusnya enak, Pak. Berani iklan berapa, dapat konversi berapa. Itu online, enaknya online begitu. Jadi kebaca nih Kang Asep mau dapat uang berapa? 50 juta. Ya, 50 juta. Maka untuk dapat uang 50 juta, produknya apa, profitnya berapa, iklannya berapa, konversinya berapa, itu bisa dirumus. Ada. Itu otak kanan, otak kiri, ya kan? Otak kiri ini kan detail, matematik, logik, ya kan? Tematik ini otak kiri, ya. Dia harus dikasih makan, tapi jangan melekat. Setelah detail-detail, oh hitungannya segini, dapatnya sih. Udah habis itu ikhtiar gas, iklan plus lepas. Jangan melekat. Istilahnya begini, kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Orang yang melekat, dia masih seperti Nabi Yunus. Dia mengambil areanya Tuhan. Urusan hasil, hidayah, inayah, taufik, dan sebagainya, itu urusan Tuhan. Kita hanya melayakkan diri, menyiapkan wadahnya untuk itu. Orang yang suka sakit hati itu karena apa? Dia masuk areanya Tuhan. Jadi tidak melekat sama artinya adalah kita tidak masuk areanya tuh Tuhan. Paham ya? Oke ya, nanti diulang-ulang lagi. Kurang lebih gitu Kang Sep. Terus dalemin aja. Asik banget, enak banget. Jadi kita ini sebenarnya ini manifester sejati. Nah, sekali lagi kurang 1 menit Bapak Ibu nanti mati sendiri ya. Pesantren online nanti ini saya tidak bahas banyak hal, hanya 5 saja. Kita identifikasi 5 hal saja. Program yang paling banyak ada di dalam diri orang. Jadi Anda akan ketemu, ya, saya ulangi, kenapa uang sulit datang, kenapa relationship bermasalah, kenapa sakit fisik, ya, itu nanti ada ilmunya, ada caranya. Nah, setelah Anda tahu, jenengan tahu, terserah mau dibiarin monggo, mau diprogram ulang juga monggo, tapi nanti akan lebih enak loh ketika eh, ada masalah-masalah dan sebagainya. Nanti bisa objek, oh ternyata ada program di dalam diriku yang seperti ini. Itu nanti bisa dilakukan rilis, mau dibersihkan boleh nggak juga nggak masalah, terserah
kenal diri, kenalilah Robi, maka jago manifestasi. Kita semua ini ahli manifestasi. Yang penting tadi nih analoginya ya Kang Asep, apa radio tadi gelombangnya 92 FM, ya kita juga 92 FM. Ya seperti itu. Cara saya itu aja ya. Jika merasa butuh ikut pesan online segera. 5 hari lagi tutup pendaftarannya. Oke, semoga bermanfaat yang kita bahas malam ini, Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita upload videonya supaya bisa disimak ulang karena tadi ada bahasa-bahasa yang agak mungkin tinggi, harus dicerna berulang supaya bisa dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.